Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Trialsari dengan NIM 12 11 22 12 0031. Di sini saya akan memaparkan hasil analisa saya mengenai beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Yang pertama adalah analisa gaya kepemimpinan Bapak A dan faktor penyebab karyawan merasa tidak termotivasi. Yang pertama adalah mengenai gaya kepemimpinan Bapak A. Gaya kepemimpinan Bapak A ialah gaya kepemimpinan otoriter. Bapak A cenderung mengambil keputusan sendiri tanpa memperhatikan pendapat atau ide dari karyawannya. Lalu, kurangnya memberikan umpan balik positif dan penghargaan. Bapak A jarang memberikan pujian atau bahkan penghargaan kepada karyawannya, bahkan ketika mereka melakukan tugasnya dengan baik. Lalu, untuk faktor penyebab karyawan merasa tidak termotivasi ada dua. Yang pertama, karena mereka merasa tidak dihargai. Dalam lingkungan kerja yang keras dan kompetitif, karyawan merasa tidak dihargai oleh atasan mereka. Mereka merasa bahwa mereka hanya diperlakukan sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu yang kedua, kurangnya membangun hubungan kerja yang baik. Bapak A cenderung kurang memperhatikan hubungan kerja yang baik dengan karyawannya dan lebih mementingkan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Lalu pertanyaan kedua, yaitu prinsip-prinsip kepemimpinan modern yang dapat dilakukan sebagai dasar program pelatihan kepemimpinan yang baru. Yang pertama ada partisipasif, yaitu kepemimpinan yang memungkinkan para karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan dan berpartisipasi dalam upaya mencapai tujuan perusahaan, sehingga meningkatkan rasa dan motivasi karyawan. Lalu yang kedua, yaitu komunikatif, yaitu pemimpin yang mengutamakan hubungan komunikasi yang efektif dengan karyawan dan melibatkan pendengaran aktif dari karyawan, memberikan umpan balik dan penghargaan yang sesuai, serta mendorong komunikasi dua arah untuk membangun dialog dan memecahkan masalah. Lalu yang ketiga ada transformatif, yaitu kepemimpinan yang melibatkan membentuk visi dan mendorong karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Ini mencangkup mendorong kreativitas, mendorong inovasi, mendorong kemajuan bersama di seluruh organisasi. Pertanyaan nomor 3 yaitu bagaimana proses implementasi program pelatihan dengan menggandeng tim HRD dan manajer senior. Yaitu perlu dilakukan program pelatihan kepemimpinan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan modern yang tadi saya sebutkan agar Bapak A dapat mengubah gaya kepemimpinannya yang otoriter. Bapak A juga harus memberikan umpan balik yang positif dan penghargaan yang sesuai kepada karyawan untuk meningkatkan semangat dan motivasi mereka. Perlu adanya membangun hubungan yang berbasis kepercayaan dan saling menghormati antara Bapak A dan karyawannya, agar karyawan merasa dihargai dan dimanusiakan sebagai manusia. Bapak A juga harus belajar mendengarkan pendapat dan ide karyawan sebelum mengerjakan ide-idenya sendiri. Ini akan meningkatkan rasa motivasi karyawan. Lalu, dalam upaya meningkatkan motivasi dan performa karyawan, perlu dilakukan evaluasi kinerja secara teratur dan memberikan umpan balik, baik itu tertulis maupun secara langsung. Lalu perusahaan juga harus meningkatkan pengembangan karir karyawan melalui program pelatihan dan pengembangan yang tepat agar menjaga karyawan terlibat dan terus belajar. Untuk pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana melakukan evaluasi yang efektivitas setelah program pelatihan tersebut, yaitu dengan melakukan evaluasi rutin dan melihat perkembangan setelah program pelatihan tersebut. Apakah Bapak A memiliki perubahan dalam gaya kepemimpinannya atau memang dari sisi karyawan yang butuh pelatihan juga. Mungkin sekian dari saya. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas komunikasi organisasi sesi 14. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.